Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 10 akan menyampaikan presentasi video mengenai KKN. Tapi sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Pertama, Ana Fatah, NIM 003. Kevin Alfian Aditya, NIM 04. Rani Prima Setiawan, NIM 017. Muhammad Irgi Hafid, NIM 025. Nuki Ari Wibowo, NIM 026. Dimas Mabrur, NIM 041. Definisi KKN. Definisi korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme telah dijelaskan mengenai pengertian KKN. 1. Korupsi. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. 2. Kolusi. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama melawan hukum antar penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, atau negara. 3. Nepotisme. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Deskripsi kasus. Kasus suap Menteri Sosial Juliari Batubara diawali adanya pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako untuk warga miskin dengan nilai sekitar 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode. Perusahaan yang ditunjuk oleh Kementerian Sosial untuk pengadaan sembako diduga menyuap pejabat kementerian dengan cara memberikan fee Rp100.000 untuk setiap paket sembako senilai Rp300.000. Operasi tangkap tangan Kemensos Juliari. Kasus OTT atau operasi tangkap tangan oleh KPK dilakukan di beberapa wilayah di Jakarta. Pada tanggal 5 Desember 2020, pukul 2 pagi, KPK berhasil mengamankan 6 orang terduga terlibat dalam kasus penyuapan, yaitu 2 orang pejabat Kemensos, 1 orang direktur PT TPAU, dan 3 orang berasal dari perusahaan swasta. Adanya pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako Kementerian Sosial tahun 2020 dengan nilai sekitar 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan selama 2 periode, justru menuai banyak polemik di dalamnya. Pada awalnya, JPB menunjuk 2 orang yang bertugas sebagai pembuat komitmen untuk menunjuk perusahaan supplier secara langsung dan ditetapkan fee sebesar Rp100.000 setiap paket sembako. Namun pada pelaksanaannya, paket bansos sembako periode pertama diduga diterima fee sebesar 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara langsung oleh MJS JPB melalui AW dengan total nilai sekitar 8,2 miliar. Korupsi periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako terkumpul uang fee dari bulan Oktober sampai dengan Desember sejumlah sekitar 8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan JPB. Namun pada harinya KPK menetapkan 5 orang tersangka, 2 orang pemberi, dan 3 orang penerima. Kesesuaian dengan nilai Pancasila. 1. Sila pertama. Indonesia adalah negara berketuhanan. Korupsi yang dilakukan Menteri Sosial Juliari tentu melanggar nilai Pancasila, terutama sila pertama yang seharusnya mengajarkan ajaran agamanya untuk berbuat baik, justru sebaliknya. Hukum Tuhan saja tidak ditakuti, apalagi hukum pidana. Sila kedua bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Bantuan yang seharusnya disalurkan untuk masyarakat kecil yang kehilangan pekerjaan selama pandemi dan sebab lain, tetapi malah dipotong hingga Rp100.000 per keluarga. Tentu sangat melanggar nilai sila kedua, yaitu nilai kemanusiaan. Apalagi yang melakukan adalah Menteri Sosial, yang seharusnya lebih memperhatikan dan memperjuangkan hak-hak dari rakyat kecil. Sila ketiga. Korupsi yang dilakukan Menteri Sosial mencoreng nilai persatuan dalam Pancasila. Menteri memiliki jabatan sebagai pembantu presiden yang seharusnya ikut membangun negeri dengan mengamalkan nilai persatuan, yang bermakna bersatu untuk Indonesia lebih maju tanpa korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ternyata tercoreng dengan perilaku korupsi yang dilakukan Menteri Sosial. Kemudian sila keempat bertentangan dengan sila keempat.
karena sila ini bermakna untuk bermusyawarah dalam melakukan dan menentukan segala sesuatu agar tercapainya keputusan bersama yang berdampak baik bagi Indonesia, apalagi dalam situasi pandemi sekarang ini, yang mana semua orang merasakan kesulitan dalam bidang perekonomian dan aktivitas sehari-hari. Dan yang terakhir adalah sila kelima, sangat merugikan negara. Uang yang seharusnya untuk kepentingan rakyat dan kepentingan nasional, tetapi malah diselewengkan untuk memperkaya diri sendiri. Korupsi yang dilakukan Menteri Sosial jauh dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih telah menyaksikan video ini.